Terus Pak, kalau semisal anak ini kurang tidur, mungkin masih banyak yang ya udah nggak tidur nggak apa-apa. Tapi waktu masa-masa emas anak itu sebenarnya dari bayi sampai anak-anak usia 8 tahun itu masa pertumbuhan emas sekali. Karena saat tidur itu mampu meningkatkan hormon perkembangan 3 kali lebih cepat dibanding saat anak bangun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Firdaus Edu Talk, podcastnya Al-Firdaus. Dan ini adalah edisi yang perdana atau yang pertama kali ya. Yang pasti di Al-Firdaus Edu Talk ini kita akan bakal mengangkat tentang pendidikan dan juga seputar perkembangan anak yang tentu saja sangat dibutuhkan oleh para orang tua atau calon orang tua dan ya masyarakat pada umumnya, karena penting sekali kita bicara tentang pendidikan anak. Nah, pada kesempatan edisi kali ini saya sudah bersama narasumber yang sangat kompeten untuk bicara tentang pendidikan anak ya. Apalagi sekarang ini luar biasa sih kalau kita bicara tentang dunia anak gitu ya, karena problematikanya semakin kompleks. Kalau sebagai orang tua kita tidak belajar, tidak terus mengupgrade ilmu-ilmu kita ya, pengalaman kita, wawasan kita tentang dunia pendidikan anak, tentu kita akan sulit untuk mendampingi anak dengan baik. Ya, untuk tema kali ini kita akan membahas bagaimana kualitas tidur atau istirahat anak, terutama untuk bagaimana mengembangkan otak anak biar bisa berfungsi maksimal tentu saja. Sudah hadir di depan saya ada, saya panggil Mbak atau Kak atau Ade ya? Mbak, Kak juga bisa Pak. Kakak ya? Iya. Ada Kak Wimalasari, STRKes ya. Ya, Mbak Wimalasari ini adalah seorang fisioterapi. Sehari-hari beliau bertugas di Puspa Al-Firdaus ya. Dan ini saya culik tadi ya, karena tadi masih bersama dengan anak ya, menerapi anak. Oke. Ya, apa kabar Mbak Wimalasari? Alhamdulillah baik Pak. Sehat-sehat ya? BTW Pak, namanya Wimala aja Pak. Oh, Wimala ya? Iya, nggak pakai Sari Pak. Oke, nggak usah ulang aja ya. Nggak usah kita ulang lagi, tetap kita terus ya. Jadi namanya Wimala saja ya? Iya. Bukan Wimalasari. Bukan. Kenapa saya tadi pakai Sari ya? Lebih enak kayaknya Pak. Wimalasari itu kayak jadi satu gitu. Jadi satu ya. Kalian Kalau cuma Wimala jelek ya. Kalau mempresent cuma 3 suku kata gitu jelek ya. Jelek. Udah Wimalasari keren ya. Atau mau ditambahin? Enggak, itu aja Pak. Enggak ya, Wimala aja ya. Wimala aja. Oke, tepatnya nih Mbak Wimala ini apa sih sebagai fisioterapi, ngapain aja sih aktivitasnya? Aktivitasnya dalam Puspa ini, kalau dari anak-anak itu mengembalikan gerak fungsi pada anak. Misal ada anak gangguan CP atau cerebral palsy, kan pasti ada 2 tipe Pak, ada yang lemes, ada yang kaku. Nah kebetulan di sini ada yang kaku, itu kan karena kaku tidak bisa gerak maksimal, jadi kita mengembalikan gerak fungsinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua kan masih ada banyak yang anak gangguan sensoris, itu masih hiperaktif, masih nggak mau disentuh. Gangguan sensoris itu maksudnya ini ya, saraf-sarafnya nggak berfungsi, jadi dia maksimal ya? nggak bisa membedakan, oh ini sakit, oh ini geli, itu nggak bisa Pak. Jadi kita memperbaiki gangguan sensoris tersebut gitu. Jadi perabaannya kurang sensitif. Dan ada yang hipersensitif sampai nggak bisa dipegang, itu juga gangguan sensoris juga. Gitu. Oke. Kita ke tema ya, masalah tentang tidur atau istirahat itu ternyata sangat penting buat anak ya. Buat anak dan untuk perkembangan otak, untuk sel-sel otak juga itu sangat penting Pak. Apalagi di usia bayi sampai menginjak usia remaja, itu sangat penting Pak. Sangat penting ya. Apa sih sebenarnya, bagaimana konsep tidur yang baik buat anak sih? Nah, untuk konsep tidur sendiri kita harus bisa membedakan apa itu tidur sama kualitas tidur. Oh, beda ya? Beda Pak. Jadi siap. Tidur itu kayak ya kita mau tidur karena udah waktunya tidur, kita tidur. Mau capek mau enggak tidur gitu kan. Tetapi waktu kita tidur tuh, bangun tidur biasanya merasakan kayak kok badan masih capek, masih lelah, masih ngantuk. Nah, itu tidur. Kalau untuk kualitas tidur itu kita badan kita tenang, terus pikiran tuh nggak kemana-mana, tidak memikirkan pekerjaan yang sulit, nggak usah dipikirkan, rileks. Nah,
kita tidur bisa deep sleep. Nah, nanti saat bangun itu tubuh rileks. Terus lebih fokus, fresh gitu. Jadi melakukan pekerjaan senang. Gitu. Jadi diharapkan kita punya kualitas tidur yang baik ya, bukan hanya tidur asal-asalan. Jadi setelah bangun kita merasa kayak segar, tambah energi segar gitu. Itu. Iya. Nah, terus bagaimana itu tentang ke anak-anak tadi? Bagaimana menerapkannya itu? Nah, sebelum masuk ke anak-anak nih Pak, kita harus mengetahui berapa lama anak membutuhkan waktu tidur. Nah, kita mulai dari usia dari bayi sampai remaja gitu. Usia 0 sampai 1 bulan itu kan membutuhkan waktu tidur yang lama, sekitar 14 sampai 18 jam. Itu lama banget, hampir sehari kan Pak. Hampir sehari full ya. Kemudian usia 1 sampai 18 bulan itu membutuhkan waktu tidur kurang lebih 12 sampai 14 jam. Nah, itu termasuk tidur siang. Tidur siang ya. Kemudian usia 3 sampai 6 tahun itu membutuhkan waktu 11 sampai 13 jam tidur, termasuk tidur siang. Nah, kenapa di sini saya mention bahwa kita perlu tidur siang? Karena kan tidak dirapel waktu malam langsung tidur sehari itu enggak. Karena tidur siang itu sangat penting untuk perkembangan otak anak. Nah, satu. Terus yang kedua, tidur siang itu mampu mengendalikan emosi anak. Itu dua. Selanjutnya dapat meningkatkan kebugaran anak, meningkatkan konsentrasi anak. Jadi kan kalau ngantuk dipaksa untuk kegiatan kan nggak maksimal gitu. Nah, kemudian untuk anak di usia 6 tahun ke bawah, nah itu karena usia pertumbuhan. Nah, nantinya jika anak kurang tidur dan tidak mendapatkan tidur siang yang baik, nantinya untuk kedepannya takutnya akan mengalami obesitas gitu, kelebihan berat badan. Jadi kan nanti mengganggu sistem tubuh sama berat badan anak kan gitu. Jadi gak baik. Tadi kalau dibedakan tidur siang, tidur malam itu berbeda ya. Artinya yang yang harus ditekankan itu malah justru tidur siangnya. Enggak, sama. Tidur siang sama tidur malam sama-sama, tapi lebih ditekankan tidur malam. Tapi paling tidak harus ada tidur siang, karena tidur siang sangat penting untuk meningkatkan fokus anak gitu. Jadi bagaimana mungkin sang ibu itu bisa mengatur pola tidur anak. Pola tidur anak bisa malam tidur enak, siang juga tidur jangan enak. Sampai malam bablas tapi siang nggak tidur. Ngeblank enggak? Itu salah ya? Itu salah. Kurang bagus ya. Itu kan karena usia di bawah 6 tahun, sekarang di atas 6 tahun. Usia 6 sampai 12 tahun. 6 sampai 12. Nah, itu kan waktu anak aktif-aktifnya kan, Pak. Nah, jika waktu itu anak tidak tidur siang, maka nanti akan meningkatkan hiperaktif anak. Jadi anak lari terus nggak mau istirahat, sukanya main lah. Malamnya waktu belajar itu kan anak pasti nggak fokus. Sudah ngantuk ya. Ngantuk, nggak mau, capek mah gini rewel gitu, rewel ya. Gitu. Ada aja alasannya kan. Ada aja alasannya. Jadi kan kita tahu efek sampingnya ke depannya ternyata jelek gitu. Ya. Iya. Terus selanjutnya itu 6 sampai 12 tahun ya. 6 untuk sampai jadi 12 tetap tahun. Diharapkan tidur siang harus ya. Tidur siang itu harus bisa. Selanjutnya usia 12 sampai 18 tahun. Itu kan masa-masa remaja, itu masa-masa labilnya. Nah, ya itu SMP ya kalau nggak salah. SMP, SMA. SMA ya, SMP, SMA. Nah, itu kan masa remaja mau memasuki masa usia dewasa awal kan, Pak. Nah, di situ kalau jika anak kurang tidur, misal anak tidak tidur siang tetapi tidur malamnya kurang. Nah, itu nanti kedepannya akan mengganggu metabolisme tubuh sehingga nanti anak mudah stres. Gitu. Jadi nanti kalau stres, nggak mau belajar, nantinya kayak males-malesan gitu. Nah, itu artinya tetap ya sampai usia remaja pun tidur siang sangat penting buat perkembangan otak ya. Itu kan masa-masa perkembangan. Tadi belum bicara durasi ya. Belum durasi. Tidur siang misalkan kalau tadi dari usia lagi ya berarti. Karena kalau mahasiswa nggak mungkin kan tidur 8 jam. Iya. Kecuali kalau bergadang nonton Piala Dunia sekarang ini beda lagi. Tadi belum saya mention usia 6 sampai 12 tahun. Kalau 6 sampai 12 tahun tuh durasi tidurnya paling enggak sampai 10 jam. 10 jam itu siang malam ya. Siang malam. Terus kalau siangnya? Ada persyaratan enggak? Enggak ada, harus ada tidur siang aja. Gitu. Kalau tidur siang cuma berapa menit gitu dianggap tidur siang? Dianggap tidur siang, tapi walaupun 15 menit tapi tidur siang kualitasnya optimal, bisa deep sleep, itu kan lebih bagus, Pak. Karena meskipun hanya 15 menit. Tapi smart, terlelap, enak gitu, nyaman. Nyaman, bangun akan fresh, Pak. Gitu. Jadi nggak masalah ya? Nggak masalah. Yang penting tidur siang walaupun hanya 15 menit gitu. Tapi kalau malam nggak mungkin kan 15 menit. Jadi yang siang aja kita bahas siang aja kita bahas. Gitu. Terus tadi usia sampai 12 ya? 12. Sekarang 12 sampai 18 tahun itu usia
Durasinya itu selama 8 sampai 9 jam. Jadi semakin besar tuh semakin berkurang gitu. Karena kebutuhan tidur setiap orang kan setiap usia tuh berbeda-beda gitu, Pak. Oke. Ini masalah tidur. Artinya tidur itu kan sesuatu yang benar-benar kita itu kayak lupa segalanya kan kita, ya kan? Maksudnya kalau dalam Islam itu seolah kayak separuh meninggal gitu ya. Benar. Bisa bangun, bisa tidak kan? Bisa tidak. Ya artinya itu totalitas. Tapi tadi di materi Wimala kalau nggak salah membedakan juga masalah istirahat ya. Itu beda ya, tidur dan istirahat. Kalau istirahat kan istirahat. Kita tidak harus tidur ya. Karena tidur. Istirahat itu tidur itu mesti istirahat ya. Tapi kalau istirahat tidak harus tidur. Tidak harus tidur, tapi di sini ada pendapat lain kemarin saya baca itu kalau istirahat itu merangkup aspek fisik dan mental. Jadi, kalau apa tadi? Merangkup kalau tidur. Kalau istirahat, oke. Merangkup aspek fisik sama mental. Kenapa? Karena istirahat kan kita lepas dari semuanya. Otomatis fisik kita istirahat, otak kita istirahat, walaupun tidak melakukan apa-apa, tapi kita istirahat. Gitu. Karena paparan sinar HP atau screen time itu dapat mempengaruhi kualitas tidur juga, Pak. Oke. Tuh. Ya. Nah, jadi konsep istirahat ya itu apakah untuk anak ini ya, untuk anak ya, misalkan untuk tadi bayi ya mungkin ya 0 sampai 3 ya perbedaannya atau itulah itu konsepnya istirahat itu apakah diam atau pas makan dia sudah istirahat atau pas minum ASI kayak gitu? Iya, konsep istirahat tuh ya seperti minum ASI atau mau tidur. Itu istirahat itu istirahat juga. Kalau makan kan kita mulut aktif, mata aktif, konsentrasi. Itu untuk istirahat. Dan untuk tidur kan tidak melakukan apa-apa dan untuk istirahat sama tidur tuh bisa dirangkup jadi satu, Pak, sebenarnya, yaitu kualitas tidur tadi. Kualitas tidur kan kenapa saya mention bahwa otak harus rileks, tubuh harus rileks. Jadi kan nanti meningkatkan kebugaran fisik kita. Nah, itu sudah termasuk istirahat dan tidur. Karena kualitas tidur berbeda dengan tidur. Intinya kita mengejar yang kualitas tidur tadi yang ditekankan ya. Iya, benar. Kalau tadi usia tadi, kalau untuk konsep istirahat misalkan nanti ke orang dewasa juga bisa ya, artinya bisa. ke orang dewasa, misalkan seperti ya ini ke anak-anak dulu sih, kita bicara tentang anak dulu. Kalau misalkan usia 6 sampai 12 lah katakanlah, itu kalau yang dinamakan istirahat itu misalkan kalau dia sekolah kan ada jam istirahat, itu begitu ya. Tapi jam istirahat anak-anak justru malah dia luar biasa aktivitasnya. Itu bagaimana itu kayak maka dari itu kan gini, sekolah Indonesia kan belum mention untuk tidur siang pada anak-anak sekolah. Soalnya itu ya. Soalnya itu karena di luar negeri pun sudah ada mention bahwa tidur siang itu perlu dalam sekolah walaupun hanya 15 menit. Kalau di luar negeri sudah ada ya jam tidur ya. Jam tidur gitu. Memang kalau jam istirahat jamnya saat bermain ya. Bermain kalau kebalikan ya. Padahal namanya istirahat harusnya kita istirahat, melepas dari belajar, aktivitas fisik, mental juga kita ini kan freshkan lagi. Jadi nanti menerima pelajaran tuh enggak udah jam 2 udah ngantuk gitu, enggak. Jadi udah fokus lagi, fresh lagi untuk menerima pelajaran gitu. Nah, itu triknya gimana ini seperti itu kalau untuk sekolah-sekolah kayak gitu memang harus harapannya bagaimana untuk anak-anak yang jam istirahat justru malah bermain? Apakah memang mau tidak mau harus ada jam tidur? Itu kan agak sulit juga. Sulit juga. Nah, untuk harapannya atau alternatif lain apa itu kira-kira? Nah, itu mungkin tidak ada tidur siang, tetapi setelah pulang sekolah, nah kita istirahat. Setelah kan pulang sekolah, siap-siap, mandi gitu. Nah, kita jeda istirahat sebelum waktu belajar lagi dimulai. Nah, setelah itu belajar, kemudian waktu jam 9 atau jam 10 kita udah selesai langsung tidur. Jadi tidak ada screen time HP maupun TV. Nah, itu karena screen time itu mampu mempengaruhi kualitas tidur anak sama konsentrasi anak gitu. Jadi ya anak memang kadang ya mau tidur itu enjoy main HP. Itu belum istirahat ya? Belum istirahat karena mata masih bekerja. Ini namanya istirahat sudah semua panca indera sudah lepas ya dengan pekerjaan lain ya. Benar. Jadi harapannya ketika mau tidur benar-benar lepas dari HP, dari mainan gitu ya. Semua gitu. Iya. Mungkin lebih baik ada cerita dari ibunya mungkin ya. Itu bisa juga ya mengantarkan tidur. Mengantarkan tidur malah anak lebih baik begitu ya efektif, daripada gitu. lihat
video atau apa berarti gitu. Kan kita hanya menyentuh pendengarannya kan, audionya saja ya, tanpa visualnya. Alternatif lain jika anak bayi sampai anak-anak tuh rewel, nggak mau tidur, kelisian, kan nggak bisa gitu. Ibu bisa menyentuh dengan masas. Nah dari masas itu dapat meningkatkan komunikasi antara ibu dan anak. Nah nanti bisa membantu merelaksasi tubuh anak juga, meningkatkan kualitas tidur anak gitu. Jadi organ-organ dalam tubuh anak tuh sel-selnya dapat beregenerasi dengan baik. Gitu. Oke, tadi mungkin ini juga ada pertanyaan sih. Tadi sudah disebutkan ya poin-poin kebutuhan tidur pada bayi, termasuk tidur siang dan tidur malam ya. Misal jika bayi atau anak rewel ya tidak mau tidur siang, sebaiknya orang tua membiarkan saja atau memaksa itu. Karena tadi kan bagusnya ada tidur siang, tapi ternyata anak nggak bisa, sulit merem gitu. Itu gimana? Nah itu alternatifnya tadi sudah saya mention dengan masas atau baby masas terapi ya. Nah tapi itu sudah menggantikan itu ya? Sudah menggantikan. Tapi terkadang tuh sekarang banyak ibu-ibu di luar yang menggunakan terapi farmakologi dengan obat. Nah, mungkin ibu nggak mau repot anak rewel, anak tantrum, dikasih obat untuk lebih menenangkan. Nah, tapi menurut beberapa pendapat itu terapi farmakologis tidak diperlukan karena kan farmakologis obat ya Pak. Jadi nanti untuk kita nggak tahu jangka kedepannya gimana, efek sampingnya gimana, dan kalau obat tuh pasti akan membuat ketergantungan pada tubuh. Gitu. Siap. Dan nantinya kan kita juga nggak tahu apa kandungan obat tersebut gimana, apakah anak memiliki penyakit bawaan yang dapat mengindikasikan dari obat tersebut menjadi lebih buruk gitu. Kita tidak tahu juga Pak. Terus ini juga ada pertanyaan ya, ada atau tidak faktor lain ya yang nantinya mampu mengganggu tidur anak? Tadi sudah dijelaskan masalah screen time tadi. Ada lain nggak yang kira-kira bisa mengganggu nih untuk aktivitas tidur anak menjelang tidur anak itu? Ada, yaitu biasanya anak suka bermain. Kalau usia bayi kan masih suka screen time atau bermain kesana kemari, masih pengen lari-larian. Nah kalau untuk masa anak-anak itu masih suka bermain di luar, bermain bersama teman-temannya. Jadi itu mampu mengganggu tidur anak, waktu tidur anak gitu. Jadi itu ya. Jadi bagaimana ketika mungkin ini ya tips sangat ya mungkin pengalaman kan mungkin pasien atau klien Mbak Wimale kan banyak ya. Ada nggak yang mungkin kasus anak itu memang tadi selalu rewel gitu dan tantrum gitu? Ada ya? Ada. Itu seperti apa akhirnya penyelesaiannya? Gimana penjelasan mungkin kenapa, terus akhirnya solusinya bagaimana? Nah itu ada beberapa option Pak. Nah yang pertama itu ada anak rewel, tantrum, tetapi orang tuanya lebih ke terapi farmakologis. Dia perlu ke terapi farmakologis karena untuk cepat anak untuk lebih tenang gitu. Nah, akhirnya kedepannya kesini tuh anak lebih tidak suka diatur, tidak mau diperintah. Nah, itu lebih cepat rewel, dipegang sedikit rewel. Nah, itu tidak rekomendasi. Nah, kalau ada anak yang saya rekomendasikan kalau mau tidur sama orang tuanya, diusap-usap, terus dipijit apa gimana, itu lebih meningkatkan kualitas tidur anak. Jadi anak itu lebih cepat tidur terlelap, terus besok mau terapi itu tidak rewel Pak. Jadi gitu dia tenang, lebih tenang. Oh saya tanya semalam tidur sama mama ya begini loh. Iya bunda tidur sama mama, diusap-usap gitu. Oh ternyata jadi ada belayan dari orang tua nah, ya. Itu kan meningkatkan komunikasi anak sama orang tua. Oh ya mungkin nyambung juga sih. Kadang kan gini, untuk melatih kemandirian anak gitu ya. Kadang kamu nggak bisa tidur sendiri toh, masa harus sama mama. Nah gitu. Itu kapan itu melepas anak tidur sendirian? Apa harus selalu sampai besar harus ditungguin dulu baru dia sudah tidur lelap, orang tua baru mungkin ke kamar anak gitu. Kalau seperti apa? Itu kapan melepas? Bisa dilatih dari bayi Pak sebenarnya. Sebenarnya bisa. Iya, bisa dilatih dari bayi, tapi katanya butuh dekapan awal itu tadi. Iya, karena kadang orang tua kan masih belum rela anak tidur sendiri. Nah, nanti waktu yang tepat itu saat menjelang usia remaja atau di atas 8 tahun. Di atas 8 tahun. Iya, 8 tahun itu kan anak juga sudah mulai pubertas, sudah perlu ruang sendiri, emosinya juga sudah berbeda gitu kan. Itu perlu lepas dari orang tua. Iya. Dari mulai tidur ya. Persiapan tidur sampai dia benar-benar tidur ya. Tidak perlu ditungguin dari awal gitu ya.
Terus Pak, kalau semisal anak ini kurang tidur, mungkin masih banyak yang ya udah nggak tidur nggak apa-apa. Tapi waktu masa-masa emas anak itu sebenarnya dari bayi sampai anak-anak usia 8 tahun itu masa pertumbuhan emas sekali. Karena saat tidur itu mampu meningkatkan hormon perkembangan 3 kali lebih cepat dibanding saat anak bangun. Karena saat gitu, anak ya? bangun kan lari-larian ke sana kemari. Nah, itu kan hormon adrenalin anak kan terpacu di situ malah ya. Jadi kan aktivitas anak itu menguras tenaga tenaga sama oksigen dalam tubuh kan. Nah, itu nantinya maka kalau anak tidak tidur nanti mampu sel-sel yang rusak karena hormon adrenalin tersebut tidak beregenerasi dengan baik. Oke. Gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir di sini ya. Pada terapi obat nih ya, tadi mungkin sudah disinggung ya. Pada terapi obat tadi kenapa tidak dijadikan pilihan utama? Pasti banyak pendapat atau para ahli mampu menyarankan untuk diberi obat saja yang masalah tidur, yang kualitas tidur tadi. Iya, kan tadi sudah saya sampaikan juga kalau obat kan tidak tahu jangka panjangnya gimana, satu. Dan yang kedua pasti tubuh akan ketergantungan obat. Misal dari kecil udah dikasih obat, nanti besarnya kalau nggak dikasih obat nggak bisa tidur, suka marah-marah, emosi tidak stabil, gitu kan. Nanti kan mampu mengganggu emosi anak saat berada di sekolah. Gitu kan, karena kalau anak kurang tidur nanti di sekolah pun akan terganggu emosinya, mudah marah, nggak mau disuruh, terus bisa sampai lempar gitu kan karena kualitas tidurnya jelek. Dan kemungkinan kalau anak sudah dikasih obat mungkin akan seperti itu. Nah, untuk alternatifnya kan tadi ada baby massage kan, dari kecil sudah dilatih untuk memasas anaknya, mamanya untuk memasas anak. Nah, di situ kita bisa meningkatkan komunikasi juga, terus membantu merelaksasi karena jika ibu sendiri memasas anaknya itu lebih efektif dibanding orang lain. Gitu. Siap. Jadi intinya hindari obat dulu ya, yang paling bagus ya. Kalau bisa hindari dan jangan ya. Yang penting kita usahakan anak nyaman dengan kita, dengan diri sendiri, terus bisa tidur dengan baik gitu ya. Mungkin saya nyinggung dewasa juga kan. Ini kan dewasa apakah seperti saya misalkan ini tidur siang, tidur malam itu masih perlu? Tidur siang maksudnya. Tidur siang masih perlu. Tidur siang perlu seperti tadi kan 15 menit. Walaupun ini di atas 18 tahun kan artinya dewasa sampai tua pun ya. Tidur siang perlu ya. Perlu walaupun hanya 15 menit. Karena kan untuk meningkatkan kualitas tidur. Nanti kalau nggak tidur siang boleh tidak tidur siang, tetapi tidur sampai tengah malam. Nanti kalau tengah malam terus pagi bekerja lagi kan belum tentu saat kita bangun tuh tubuh fresh, fit, bugar itu belum tentu Pak, karena itu kualitas tidur. Kalau mengejar kualitas tidur, apakah kualitas tidur itu harus terlentang di kasur? Tapi ada juga yang di kursi dia bisa tidur. Ya, itu nggak masalah begitu. Asal dia menikmati tidurnya ya. Nyaman, otaknya rileks, semua rileks itu bisa. Sambil duduk pun, berdiri pun nggak masalah. Sebenarnya sih nggak bisa Pak, berdiri sama duduk. Nanti capek Pak boyon. Gitu ya. Intinya bagaimana kita bisa mengejar kualitas tidur dengan baik untuk bisa menjaga keseimbangan tubuh kita biar tetap kuat, fresh ya, bener energi. Dan biar nggak ngantuk saat bekerja dan sekolah. Ya, terima kasih Mbak Wimala sudah, saya mau Wimala Sari terus. Terima kasih Mbak Wimala sudah gabung di Alfredo's Edu Talk. Mudah-mudahan ilmunya berguna dan ini semua bisa diterapkan ya. Artinya ini basic sekali sih, kebutuhan basic tentang tidur dan istirahat yang itu sangat diperlukan oleh anak-anak kita, bahkan sampai dewasa kita, antara tadi kualitas tidur siang maupun malam ya. Saya kira itu podcast kali ini, dan yang pasti nantikan terus podcast kita di Alfredo's Edu Talk ya, setiap Sabtu jam 10 pagi tayang di channel YouTube maupun Instagram Alfredaus ya. Dan akhirnya saya Imam Subhan dan juga Mbak Wimala pamit. Terima kasih, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.